Singkat cerita, Aryan ingin membalas dendam pada Aditya karena menganggap Aditya lah yang bertanggung jawab atas kematian kakak iparnya. Aditya mengetahui hal ini. Dia pun memanfaatkan kesempatan dengan memprovokasi Imli bahwa Aryan menggunakannya sebagai pion untuk membalas dendam padanya. Imli pun mempertanyakan hal ini kepada Aryan. Aryan tidak memberikan jawaban yang memuaskan Imli. Imli berpikir bahwa Aditya benar. Aryan berteman dengannya hanya untuk menggunakannya sebagai pion untuk membalas dendam pada Aditya. Imli pun merasa sakit hati dan dia memutuskan hubungan dengan Aryan. Aryan melaporkan Aditya. Imli menyelamatkan Aditya dari serangan wartawan. Aryan kecewa dan kesal pada Imli yang masih saja membela Aditya. Kemudian Aryan pun membebaskan Aditya dari laporannya. Namun Imli harus memenuhi syaratnya, yaitu Imli harus menikah dengannya. Imli merasa sedih karena berpikir Aryan telah memperalatnya untuk balas dendam pada Aditya. Namun Imli setuju menikahi Aryan, tapi mereka hanya akan berpura-pura telah menikah di hadapan Aditya dan keluarga Tripati. Aryan setuju dengan Imli. Keluarga Tripati membuat pesta untuk menyambut Imli. Rupali melihat Aditya memegang sindur Imli. Aditya mengatakan Imli bilang dia tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadanya. Tetapi dengan dukungan Imli kepadanya, Imli telah membuktikan bahwa Imli masih mencintainya. Hari ini dia akan berbaikan dengan Imli dan tidak akan membiarkan Imli pergi dari hidupnya selamanya. Rupali senang dan mendoakan yang terbaik untuk Aditya. Aditya berjanji pada Rupali bahwa dia tidak akan membiarkan Imli pergi darinya kali ini. Imli datang ke sana. Aditya mengatakan dia telah meminta maaf kepadanya sebelumnya, tapi hari ini dia akan melamarnya. Aditya pun berlutut dan berjanji pada Imli untuk menikahinya. Imli tersenyum dan memegang tangan Aditya. Namun Imli menghilang. Keluarga datang dan mengejek Aditya sedang berhayal kedatangan Imli. Beberapa saat kemudian Imli datang ke sana dengan memakai sari merah. Aparna dan semuanya merasa senang. Aditya mengatakan pada Imli, dia menjawab semua pertanyaannya dengan datang mengenakan sari merah. Dia ingin memberikan kebahagiaan pada Imli selama sisa hidupnya. Dia adalah istri pertamanya dan harapan terakhirnya. Dia tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Mereka berdua kehilangan kepercayaan, kebersamaan dan cinta, tapi dia tidak ingin membuang waktu lagi sekarang. Aditya berlutut untuk melamar Imli untuk menikah dengannya. Imli mengatakan dia tidak akan pernah bisa menikah dengannya karena dia adalah istri orang lain sekarang. Aditya dan keluarga Tripati kaget mendengarnya. Imli pun menunjukkan sindur di garis rambutnya. Kemudian Imli juga menunjukkan mangalsutranya pada mereka semua. Aditya kaget dan bertanya istri siapa dia sekarang. Aryan datang dan berkata bahwa Imli adalah istrinya sekarang. Imli Aryan Singratore. Aditya terkejut sekali lagi mendengarnya. Aryan meminta Aditya untuk mengendalikan dirinya karena Imli tidak akan datang untuk mendukungnya lagi. Aditya bertanya pada Imli mengapa dia menikahi pria seperti itu. Imli mengatakan dia tidak mau membuang banyak waktu dan dia menikahi Aryan. Aditya memegang kerak Aryan dan menuduh bahwa dia memaksa Imli untuk menikah dengannya. Aryan mengatakan tidak ada yang bisa memaksa Imli. Dia hanya bertanya pada Imli dan dia setuju untuk menikah. Imli pun membenarkan pernyataan Aryan. Aditya bertanya pada Imli kenapa dia menikah dengan pria yang ingin menghancurkannya. Aryan memperingatkan Aditya untuk berhenti memprovokasi Imli. Imli mengatakan dia bisa mengurus pertarungannya dengan Aryan sendiri. Aditya berkata Imli telah mengkhianatinya. Imli menjadi marah pada Aditya dan berkata bahwa dia meletakkan mangalsutra di leher Malini 2 kali di depannya, tanpa memperdulikan perasaannya. Setidaknya dia tidak memberikan Aditya rasa sakit itu. Aryan berkata pada Aditya bahwa dia akan menikahi Imli dengan cara yang mewah dan mengundangnya ke pesta pernikahannya. Aditya pun berkata dia pasti akan menghadiri pernikahan mereka. Kemudian Imli pun pergi dari sana. Dia menangis mengingat kata-kata Aryan. Dia merindukan ibunya.
Dia membayangkan ibunya datang dan memberikan dukungan kepadanya. Aparna berjalan ke arahnya dan berkata dia datang ke sini sebagai ibunya untuk memberkatinya agar pernikahannya dengan Aryan bahagia. Imli mengatakan dia tidak membutuhkan restu itu. Aryan datang dan memegang tangan Imli. Dia berkata mereka berdua membutuhkan restunya. Aparna pun mengingatkan benang suci di tangan mereka. Setelah itu, ketika di mobil, Imli mencoba memutuskan benang yang diikatkan Aparna. Aryan memintanya untuk berhenti atau pergelangan tangannya akan terluka. Imli berteriak dan terus memberontak. Aryan berkata dia melakukan kesalahan dengan bernegosiasi dengannya. Dia bisa memaksanya menikah dengannya untuk menghancurkan Aditya. Imli bertanya bagaimana bisa pria yang mengajarinya bertarung sekarang menyalahkan ketidakberdayaannya. Aryan mengatakan jika Imli berpikir bahwa dia menggunakannya sebagai pion untuk balas dendam, maka dia harus benar-benar menikah dengannya. Imli berteriak bahwa dia membenci Aryan. Imli meminta Aryan untuk menghentikan mobil. Imli pun memberontak untuk menghentikan Aryan mengemudi. Kemudian Imli membuka pintu mobil dan akan melompat keluar dari mobil. Aryan berpikir Imli pasti akan nekat melompat. Dia melihat tumpukan pasir dan dia pun membuat Imli keluar dari mobil dan jatuh di pasir itu agar Imli tidak terluka. Aryan pun mengelurkan tangannya untuk membantu Imli bangkit. Imli sangat marah pada Aryan. Dia berdiri sendiri dan hendak berjalan pergi. Aryan langsung saja menggendongnya. Aryan mengatakan dia tidak akan membiarkannya mati. Imli harus berjuang dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan pernikahan mereka. Imli berkata dia hanya butuh kesempatan untuk mengalahkannya. Aryan memasukkan Imli ke dalam mobil. Sementara itu di rumah Aryan, Nila dan Gudia datang ke rumah Aryan. Nila berkata pada Arpita dan Narmada bahwa dia membawa sabun untuk pernikahan Aryan dan Gudia. Mereka telah menunggu pernikahan ini selama 20 tahun. Arpita meminta Narmada untuk menghentikan drama Nila, karena Aryan bahkan sama sekali tidak mau melihat Gudia. Aryan masuk dengan memakai kalung bunga pernikahan. Gudia takjub melihat ketampanan Aryan. Kemudian Imli masuk dengan kalung bunga sebagai pengantin Aryan. Mereka saling menatap dengan sinis. Narmada dan Arpita tercengang melihat Aryan dan Imli sebagai pengantin. Imli mengatakan dia dan Aryan harus menikah dengan tergesa-gesa tanpa memberitahu mereka. Arpita bertanya kenapa mereka menikah tanpa memberitahu siapapun. Aryan mengatakan mereka menikah dengan keinginan mereka dan tidak ingin membuang waktu. Aryan meminta maaf kepada Narmada dan memintanya untuk tidak khawatir, karena dia akan menggelar pesta pernikahan dan akan melakukan semua ritual. Nila memarahi Narmada karena telah melanggar janjinya untuk menikahkan Aryan dan Gudia. Kemudian Nila pun mempermalukan Imli. Aryan memperingatkannya dan berkata bahwa Imli adalah istrinya, jadi dia harus menghormati Imli. Setelah itu Aryan meminta Narmada dan Arpita untuk membuat ritual pernikahan besok. Imli berpikir horoskop mereka tidak akan cocok dan pernikahan akan berakhir sebelum dimulai. Imli bertanya pada Narmada apakah dia marah padanya. Narmada mengatakan bagaimana dia bisa marah kepadanya. Imli memintanya untuk memberkatinya. Imli meneteskan air mata dan menyentuh kaki Narmada. Aryan datang dan mengambil berkat ibunya bersamaan dengan Imli. Mereka pun saling menatap. Narmada memberkati mereka berdua dan memeluk mereka dengan gembira. Air mata Imli jatuh di tangan Aryan. Aryan pun terbawa perasaan. Beberapa saat kemudian, Imli di kamarnya. Imli menangis dan berpikir dia akan mengakhiri semua tanda pernikahan palsu ini. Imli berpikir mengapa dia merasa sakit. Imli pun mencoba menghapus sindornya. Arpita membawakan teh untuk Imli dan bertanya apakah dia menikahi Aryan dengan keinginannya dan bukan bagian dari balas dendam. Imli mengatakan semuanya terjadi atas keinginannya sendiri. Setelah itu Arpita berbicara dengan Aryan di luar. Aryan mengatakan dia tidak mencintai Imli. Dia hanya ingin melindunginya dari keluarga Tripati. Arpita mengatakan Imli masih muda dan polos. Dia harus berjanji akan menjaga Imli.
Aryan pun berjanji bahwa Imli tidak akan pernah sendirian. Dia tidak akan dimanfaatkan oleh siapapun karena usia mudanya. Dia tidak akan mendapatkan rasa sakit lagi. Dia akan merawatnya dengan baik. Arpita mendorong Aryan masuk ke dalam kamar Imli. Imli pun menatap Aryan dengan sinis. Aryan menjadi gugup dan salah tingkah. Dia tidak berani menatap Imli. Aryan dengan gugup memberitahu Imli bahwa Arpita mendorongnya masuk ke dalam kamarnya. Arpita memberitahunya bahwa orang yang sudah menikah harus tidur bersama. Imli pun menatap Aryan dengan kesal. Aryan bertanya apa pendapatnya tentang karirnya. Apakah dia bisa duduk diam di rumah? Imli dengan marah melempar bantal ke arahnya. Imli pun melampiaskan kemarahannya. Imli berkata dia menikah dan bukan dipenjara seumur hidup. Aryan berkata dia menghentikannya dari membuat keputusan yang salah. Kemudian Aryan pun menarik Imli mendekat dan memegangnya dengan erat. Aryan bertanya mengapa dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Arpita, bahwa dia tidak menginginkan pernikahan ini. Imli berkata dia tidak bisa merusak kebahagiaan Arpita dan Narmada. Imli pun melepaskan diri dari Aryan dan dia pun mengambil bantal dan naik ke ranjang. Aryan berjalan ke ranjang. Imli mendorongnya dan memperingatkannya untuk tidak berani tidur di ranjang bersamanya. Aryan menarik bantal di bawah kaki Imli. Dia pun tidur di sofa. Dia meminta Imli untuk beristirahat dengan baik karena ritual pasca pernikahan mereka akan berlanjut hingga 1 minggu. Imli berpikir dia tidak perlu menunggu sampai minggu depan, karena drama Aryan akan berakhir dengan horoskop mereka yang tidak cocok.